saya itu pernah hilang 1 minggu dulu guys. Jadi ceritanya saya itu dulu mancing ya. Ketika saya itu kan ini cerita ini saya mau nangis saat cerita ini. Jadi ini real guys. Jadi gini, saya mau nangis saat ceritanya. Jadi gini, dulu ayah saya itu senang makan apa namanya itu ikan di sungai-sungai itu loh guys. Sedangkan dulu mau beli kan nggak punya uang gitu. Nah, saya itu kalau mancing itu berangkatnya sore jam 5 ya. Ya ini cerita real. Ibuku pernah cerita di YouTube kalau. Jadi saya itu pernah hilang tujuan. Jadi waktu saya itu kalau bawa tajur itu apa ya kalau di sini jegok ya. Pancing besar-besar itu saya itu selalu bawa banyak, 40, kadang 30, kadang 50 tak. Jadi tajur itu senar, pancing besar. Terus saya itu senangnya berangkatnya sore. Kenapa? Kalau surup itu mesti saya itu dapat gitu loh. Nah, pernah waktu itu sekali-kali itu berangkat jam 5 ya. Kan sambil bawa sajadah sholat itu di sana. Nah, ketika mancing itu pernah masang jegok di sini, pindah ke sana. Baru pindah ke sana yang ini udah dapat. Itu maghrib itu surup kayak gitu. Nah, pernah waktu saya mau ngambil itu di sini itu tiba-tiba muncul pas di sungai itu nancep itu ada orang. Ya, kelihatan kepalanya gitu. Perempuan cuantik gitu. Perempuan cuantik. Orangnya nungul dari sungai itu. Tapi bukan duyung, bukan. Nah, ketika saya tanya ke beliau, loh, sampean kok di sini? Orangnya di sini, di sono tuh gelebak, itu badannya. Ternyata badannya, kepalanya itu orang ya, badannya itu ular, gitu. Beliau cuma nanya kayak, sampean tuh ngapain di sini? Cari ikan, tapi dapatnya banyak. Percaya nggak percaya kamu? Kalau ditemuin kayak gitu, bangsa-bangsa kayak gitu, dapat ikan banyak. Tapi pernah juga saya itu hilangnya tuh gini. Ya, saya itu sebenarnya sama ayah saya itu udah dilarang mau berangkat itu. Wong iki wis hampir maghrib, nanti sampai sana kamu gelap enggak. Ke waktu itu kan belum ada HP ya. Jadi pakainya itu obor. Obornya itu delalah habis gitu loh. Jadi mau berangkat itu nggak boleh, tapi saya nekat bawa ublik itu. Mancing itu, najur itu. Nah, ketika itu lagi najur sekitar habis baru masang itu saya sholat dulu. Habis sholat itu denger remeng-remeng itu ada suara orang rame itu loh, orang rame gitu. Tak pikir apa ini orang dari mana gitu, apa tetangga apa gitu. Orang itu jalan itu. Ada salah satu yang saya kenal. Ada yang saya kenal, namanya itu Mang Sana, depan rumah saya itu. Saya tanya gitu, "Mang mau kemana?" gitu. "Arep hajatan ngono." Ora melok, betul loh. Ini orang kok begini gitu. Akhirnya saya ngikutin beliau. Hajatan gitu. Ada makanan itu saya ngikut, kan saya lapar ikut. Nah, ketika hajatan di situ, ternyata di situ tuh ramai banyak orang. Wes saya penting di situ ikut makan gitu aja. Wes ramai, disuruh makan yuk makan. Nah, ternyata yang punya hajatan itu tuh kepala desanya. Kalau di sana itu suku, kepala desanya itu nemuin saya. Loh, sampean ikut ke sini nggih gitu. Nah, terus saya itu dikenalkan sama anaknya kepala suku itu loh, yang punya hajatan tuh loh, kepala desanya itu. Nah, anaknya itu udah suka sama saya. Anaknya itu loh, terus ngomong sama bapaknya itu kalau suka sama saya. Itu saya ditanya, anakku seneng karo awakmu seneng enggak? Wih, jawab seneng, anaknya ayu kan. Ya lek seneng ayo rabi, kaget saya. Ya kalau si rabi nanti topak waktu itu masih kecil seumuran kamu, Pep, umuran kamu. Saya bilang, engkau tak teko ambek bapakku kayak gitu. Ya wes, engkau tak jemput. Nah, tak jemput, saya pulang. Ya saya pulang, tek, merinding saya kan, merinding deh. Diomongin denger sana wis. Terus saya jalan baru berapa langkah itu saya belok, saya nengok ke belakang, biasa kan jalan. Orangnya udah nggak ada, sungai semua, udah ada serowo. Kayak itu agak jauh loh. Lah itu ketika saya itu terus saya pulang itu rumah rame. Wah, ibu saya nangis itu. Itu katanya saya udah 7 hari loh. 7 hari 1 jam nggak ada. Lu sebenarnya wallahi. Saya diambil aku kan berani saya. Katanya 7 hari saya itu hilang. Nah iya, ternyata cuma 1 jam itu loh. 1 jam. Terus akhirnya ini juga sebenarnya nyambung dengan ijazah. Makanya saya itu sekarang kalau ada pasien itu pasti tak suruh motong rambutnya toh. Nah, ketika saya pulang itu saya kan kaget toh, ada rame apa katanya 7 hari. Nah, terus saya cerita waktu itu masih ada orang tua saya kan, orang tua saya masih sakit. Ibu saya pernah cerita, buka di YouTube. Saya itu ngerawat orang tua saya 7 tahun. Makan, minum semua saya ngurusin. BAB saya. Nah,
ketika itu terus bapak saya bilang, wah kayak mau ketemu sama ini gitu lah, ya nggak cerita di sini, kamu masuk kerajaan ini kayak gitu. Itu ya ada hubungannya dengan amalan bapak dulu kayak gitu, intinya kayak gitu. Terus akhirnya saya itu sempat setelah beberapa besok malamnya gitu ya, beberapa waktu itu saya itu panas kayak gitu. Terus bapak saya tuh ngomong sendiri, terus tak tanya, jenengan mau ngobrol kali sinten Pak kayak gitu. Iku arep njimu awakmu sing mbok critakne mau teko rene arep njimu awakmu. Terus aku ngomong sesuk tak temokne saiki bocah cek leren ngono. Jadi nemuin bapak. Terus akhirnya sama ayah saya itu saya digundul. Digundulin, terus sama beliau itu dibacakan ayat kursi sama surat Yasin itu 41 kali. Inilah awal mula saya itu dapat ijazah Yasin Fadilah yang sering saya bilang itu. Yang pernah saya masuk ke makom terus seperti mati itu dulu itu loh. Saya dulu juga pernah mati tapi nggak pernah tak ceritain ya. Tapi tetangga saya cerita loh, ada di YouTube itu kan. Nah setelah itu, setelah saya digundul dibacakan surat Yasin, terus bapak saya ngobrol lagi besok malamnya itu. Terus saya tanya, kata bapak saya intinya bahwa jinnya itu datang, raja jinnya itu terus tanya mana Samsudin itu gitu. Terus ditemuin sama saya, tahu saya katanya bukan Samsudin nggak kayak gitu. Ya wes nggak sido gitu, tak cari yang lainnya gitu. Samsudin nggak kayak gitu. Jadi saya itu di pandangan bangsa jin sana sudah beda, bukan seperti Samsudin yang lain. Makanya memutuskan ikatan salah satunya potong rambut kayak gitu. Kayak gitu. Tapi jangan orang sakit dipotong rambutnya, kalau nggak tahu ilmunya nanti malah mempercepat ya. Gitu ya. Itu seperti itu. Oke, gitu aja guys ceritanya ya. Untuk semua yang hadir di sini, assalamualaikum salam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya kita kembali mencari di Suryo, di tempat orangnya di hutan sana. Kita masuk ke dalam hutan lagi dan tentunya ambil baiknya dan buang jeleknya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang jelas kalau mau beda ya harus mau melek bengi ya. Melek bengi tapi jangan mainan HP. Nanti nonton YouTube sing mbok delok wong semok ada faedahnya. Paling tidak kalau melek malam itu ngobrol sama teman, jangan pegang HP. Intinya kalau mau sakti jangan pegang HP. Kalau kamu tirakat tahu perempuan tuh liur bahaya ya, jangan lihat perempuan semok-semok. Ini Mas Adi bisa nyusul ke hutan gimana ceritanya? Nggih, Pak. Kayak nggak ada rasa mboten penak anten mawon, Pak. Pengen ketemu Abah mawon. Ningali kondisinya Abah. Iya, ya bengi ning alas ya toh. Golek-golek hiburan. Sebabnya hiburan kuwi beda. Aku lek ning Hongkong ngono ki malah kesiksa. Dolan-dolan ngono kae malah sebenarnya jujur ayo mung nyenengke bojo. Lah aku dhewe tersiksa sebenarnya. Aku iki demen iki ning alas, ning pinggir kali, ngopi. Kuwi aku asline. Dolan-dolan ning mall, dolan ning hotel, dolan ning luar negeri loh. Ada yang berdiri di sini tadi barusan. Ini saudara kita. Nggak apa-apa, guys. Ya, assalamualaikum salam. Oh, hiburan saya tuh di hutan-hutan gini, Mas Andi. Nggih, Pak. Ayam teng mriki, Pak. Tenang. Ya, karena hidup itu butuh ketenangan. Nah, ketenangan itu sebenarnya nggak perlu di keramaian, ya. Kesenangan itu nggak perlu di keramaian. Malah dengan ketenangan itu akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan. Iya toh? Nggih, Pak. Saya itu alhamdulillah dari dulu ya tenang-tenang aja, santai-santai aja. Uang ya datang sendiri, masalah ya hilang sendiri. Saya nggak pernah ribet dengan masalah dunia itu, santai-santai aja saya. Santai-santai aja. Nggak pernah saya permasalahkan dunia itu. Dan memang dunia tempat masalah, tapi kita Allah.
Ada yang jawil tangan saya. Kaget aku. Diginiin aku, Pak. Ya Allah. Dijawil. Kaget ya. Aduh. Kondali tanganku. Harap ikut anak kecil segini loh. Mau narik cincin saya. Hewel. Walah. Mau ditarik ke alam gaib lagi mungkin. Repot ini. Tapi saya dengar-dengar di sini ada yang dimakamkan juga loh. Di makamnya sebelah mana saya nggak tahu. Udah makamnya di sini. Makamnya sebelah mana saya nggak tahu. Belum tahu saya. Bulannya orang bulan. Kita masuk ke hutan ya guys ya, ke tempatnya sarangnya Ki Suryo Menggolo. Tapi saya kangen kalau ditantang sama Mbah Jan. Saman belum lihat video saya yang tadi malam, yang ditemuin dukun Mbah Jan. Dereng, Bah. Aduh, seweru, Bah. Wangi kemu winter lah omong, jauh ram. Bah, Jan. Asli dukun ngedeni Mbah Jan. Sing tak posting tadi malam liaten di YouTube. Nggih, Bah. Bah lah omong. Ngalahke aku nggawe jeneng Nurdat Sejati bareng kok. Lho. Sebenarnya aku. Dia ngomong bahasa lah. Dat sifat tak tekoni. Dat sifat ki apa? Dat sifat asma afal ki apa gak ngerti. Tapi nyemen-nyeneni. Wah. Kadang-kadang wong lah ini kasaran nih. Wis bengak-bengak toh. Nggih, Bah.